Berhubung sedang libur sekolah, kali ini saya pengen berbagi konten tentang hiburan ya. Ini tentang perjalanan hidup sang pilar api yang ada di serial anime atau manganya Kimetsu no Yaiba. Jadi di sini tentang perjalanan hidup pilar api yang bernama lengkap Rengoku Kyojuro, tidak mulus dan mudah ya. Memiliki pribadi yang selalu ceria dan bertanggung jawab membuat karakter ini mendapatkan tempat di hati masing-masing penggemar dari serial Kimetsu no Yaiba ini. Namun sayang, tak dapat dihindari para fansnya harus rela menatapi karakter favoritnya meregang nyawa di tangan Akaza, sang bulan atas peringkat 3. Jadi sang pilar api ini harus mati dan memberikan senyuman terakhirnya di hadapan semua para fans dan penggemar. Tentu saja ini sangat menyayat hati ya. Sang pengarang Gotoge Koyoharu memang punya gaya tersendiri dalam mempermainkan emosi para fansnya ya. Jadi dalam serial manga Kimetsu no Yaiba ini benar-benar punya latar belakang karakternya itu sungguh kelam kalau menurut saya ya. Jadi setiap karakter di Kimetsu no Yaiba ini memiliki ceritanya yang cukup menderita. Nah, oke. Kali ini saya akan coba merangkum perjalanan hidup sang pilar api ya. Jadi Rengoku ini lahir di keluarga yang menguasai teknik pernapasan api, dan dia juga merupakan anak tertua dari 2 bersaudara. Tentu saja ini membuat beban moral yang cukup berat untuk dipikul oleh Rengoku Kyojuro ini. Semasa ia kecil, ibunya pernah berpesan dan meninggalkan wasiat kepadanya untuk dapat meneruskan kebanggaan keluarga Rengoku atau marga Rengoku untuk menyandang gelar pilar api. Jadi pilar api ini sudah turun-temurun dari leluhurnya. Jadi Rengoku menyanggupi pesan terakhir dari ibunya dan berjanji akan melindungi yang lemah dengan kekuatan yang ia miliki. Keteguhan hati dan sikap positif yang dimiliki oleh Rengoku benar-benar mencerminkan bara api yang selalu menyala di dalam hatinya. Setelah kematian sang ibu, ayahnya, sang pilar api pada saat itu sangat terpukul dan sudah kehilangan semangat serta alasan untuk bertarung sebagai pemburu iblis. Tapi Rengoku Kyojuro tetap menghormati dan mempercayai ayahnya akan kembali seperti semula, walaupun sang ayah lebih banyak mengurung diri di kamarnya dan meminum sake untuk mabuk-mabukan. Sungguh keadaan yang tidak menyenangkan jika berada di posisi Rengoku ya. Tapi Rengoku tetap memiliki semangat dan berjuang sekeras tenaga untuk menjadi seorang pilar api. Ketika akan diadakan rapat para pilar, ayahnya tidak berniat untuk datang. Lalu Rengoku lah yang datang ke rapat tersebut. Tentu saja hal ini tidak bisa diterima oleh para pilar lainnya, terutama oleh Sanemi, sang pilar angin ya. Dia menghajar Rengoku untuk melihat kemampuannya, apakah dia layak untuk bisa menjadi seorang pilar atau tidak. Nah, sementara itu pimpinan pilar Ubuyashiki Kagaya menawarkan Rengoku untuk membunuh iblis yang sedang muncul di pusat kota Tokyo pada saat itu. Tawaran itu pun langsung diterima oleh Rengoku. Untuk menjadi seorang pilar, Rengoku harus berhadapan langsung dengan salah satu dari 12 iblis bulan. Dia berhadapan dengan iblis bulan bawah tingkat kedua. Ternyata sang iblis memiliki dendam dengan Rengoku. Tetapi Rengoku yang dimaksud adalah ayahnya yang bernama Rengoku Shinjuro. Jadi mereka ini memiliki semacam penampilan fisik yang mirip gitu ya, antara ayah dan anak. Jadi sang iblis mengira kalau Rengoku Kyojuro itu adalah Rengoku Shinjuro, yaitu ayahnya, padahal bukan. Tentu saja Rengoku tidak mengerti maksud balas dendam yang diutarakan oleh sang iblis ya.
Iblis ini menggunakan bom dan senapang sebagai senjatanya. Senjata ini dapat keluar dari dalam tubuhnya. Saat Rengoku menebas badan iblis, pedang Rengoku malah seperti terhisap ke dalam badan iblis tersebut, layaknya sebuah rawa yang tak berujung ya. Sementara itu di sisi lain, Kanroji Mitsuri yang pada masa itu berstatus sebagai muridnya Rengoku. Jadi Kanroji ini adalah pilar cinta ya. Kalau kita ikuti ceritanya yang di serial animenya atau di komiknya itu. Jadi dia ini merupakan pilar cinta, tapi ini peristiwa ini terjadi ketika dia belum berstatus sebagai seorang pilar atau masih kemampuannya masih di bawah rata-rata, masih standar lah kemampuannya, masih memiliki kemampuan yang sangat minim gitu ya. Teknik pernapasan api yang diajarkan Rengoku tidak dapat dimaksimalkan oleh Kanroji pada saat melawan iblis-iblis serigala. Tapi akhirnya Kanroji menciptakan pernapasan miliknya sendiri, yaitu pernapasan cinta. Teknik pernapasan yang mengandalkan fleksibilitas dan kelenturan badan Kanroji. Jadi sebenarnya itu teknik pernapasan yang dikuasai oleh Kanroji itu tidak ada ya. Jadi dia itu diajarkan tentang pernapasan api, tapi sayangnya pernapasan api tidak cocok untuk dirinya. Sementara itu dia memodifikasi sehingga terbentuklah yang namanya pernapasan cinta. Oke, jadi seperti itu cerita asal usul pernapasan cinta ya. Nah, kemudian pertarungan sengit masih terjadi antara Rengoku dan iblis bulan bawah. Rengoku menerima luka yang cukup serius. Di lain pihak, sang iblis kehabisan peluru karena dia tadi kan senjatanya senapang ya. Ditembakin terus tentu saja habis pelurunya. Nah, di saat itu juga sang iblis mengingat masa lalunya ketika dia masih sebagai seorang manusia ya. Jadi ternyata dia itu adalah seorang pendekar pedang. Kemudian dia melihat buah pedang yang tergeletak di tanah ya. Lalu dia mengambil pedang tersebut. Seketika itu juga dia berubah menjadi werewolf atau manusia serigala jadi-jadian ya, werewolf ya. Sang iblis ingin bertarung sebagai pendekar pedang dengan Rengoku. Sang iblis memberitahu namanya yaitu Hairo. Jadi nama iblis itu ternyata Hairo. Kemudian mereka berdua beradu pedang dengan tebasan terakhir yang menentukan hasil akhir pertarungan. Tentu saja Rengoku menggunakan teknik pamungkas pernapasan api, yaitu teknik pamungkasnya ke bentuk 9, yaitu api penyucian. Dengan teknik ini pun iblis itu berhasil dibunuh. Dan akhirnya Rengoku berhasil menang dan mendapatkan gelar api pada saat itu. Nah, teknik ke-9 ini yang pernapasan api sudah digunakan Rengoku untuk melawan Akaza. Tapi kemampuan iblis bulan atas nomor 3 ini, si Akaza, benar-benar sangat kuat dan benar-benar tangguh. Sehingga dia tidak bisa mati dengan teknik tersebut. Nah, nanti yang melawan Akaza itu adalah Tanjiro dan Giyu, sang pilar air. Tapi walaupun sudah dikeroyok sama Tanjiro dan Giyu, sebenarnya Akaza itu tidak mati. Tapi dia memilih untuk mati. Jadi sudah dikeroyok itu sebenarnya Akaza itu masih mampu untuk melawan balik. Di pertempuran terakhir mereka itu Akaza akhirnya merasa sudah lelah menjadi iblis dan dia memutuskan untuk tidak kembali ke wujudnya sebagai seorang iblis. Nah, itu Akaza. Mungkin nanti saya akan bikin rangkuman videonya ya. Itu pun kalau sempat. Oke, semoga terhibur ya. Jadi anime atau manga Kimetsu no Yaiba ini salah satu anime atau manga yang sangat menarik bagi saya. Jadi saya ingin berbagi apa ya? Ya berbagi pengetahuan atau berbagi info saja dah. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata namanya yang agak belibet ya. Semoga terhibur ya. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.